Terima kasih dan selamat bergabung lagi dalam rekoleksi kita pada bulan Agustus ini. Tema rekoleksi kita pada bulan Agustus ini adalah spiritualitas pembebasan. Adapun konteks refleksi dan rekoleksi kita pada bulan ini adalah dalam rangka memperingati hari kemerdekaan kita yang ke-75. Kita diajar untuk merenungkan, sungguhkah kita sudah lepas bebas, sudah merdeka, sudah dibebaskan dari perbudakan. Untuk itu, dalam rekoleksi ini, kita memohon rahmat terang Roh Kudus, agar Roh Tuhan menerangi hati kita, memberikan semangat bagi kita, agar kita mampu untuk membebaskan diri kita, membebaskan orang lain dari belenggu perbudakan, sehingga kita dengan bebas boleh melayani orang yang lain yang saat ini berada dalam perbudakan, yang belum mengalami kemerdekaan baik jasmani maupun spiritual. Buku-buku yang saya baca untuk membantu permenungan kita dari dua buku utama ini dan juga dari beberapa tulisan yang lain. Sesi yang pertama ini saya akan membaginya dalam 3 bagian. Kita akan bersama-sama melihat perbudakan yang datang dari luar, perbudakan dari dalam diri kita internal, dan juga mentalitas perbudakan yang masih ada. Dan diakhiri dengan beberapa poin untuk refleksi kita. Marilah kita melihat poin yang pertama, perbudakan eksternal atau perbudakan yang datang dari luar, dari orang lain. Jika kita melihat dalam sejarah perbudakan, maka perbudakan itu sungguh ada dalam setiap suku bangsa, dan itu datang dari dulu hingga saat ini. Sebagai seorang Kristen, jika kita masuk dalam kitab suci kita, maka di sana kita akan menemukan dalam kitab Exodus perbudakan bangsa Israel. Kita tahu mereka diperbudak di Mesir, tetapi karena ketidaktaatan mereka pada Allah, mereka diperbudak lagi di Babilonia. Inilah perbudakan yang ada dalam kitab suci. Dalam dunia ini, kita tahu terkait dengan perbudakan Afrika di Afrika. Di Afrika sendiri, orang-orang Afrika menjual saudaranya sendiri kepada orang-orang Afrika, keturunan bangsawan, dan juga orang-orang Afrika ini menjual sesamanya pada orang-orang di dunia barat, di Eropa dan Amerika. Itulah perbudakan yang kita temukan di dalam dunia ini. Dan jika tidak masuk lebih pada Indonesia, maka kita semua tahu kita pernah mengalami penjajahan dan perbudakan. Tetapi kalau kita boleh jujur, perbudakan dan penjajahan itu masih ada sampai saat ini. Kalau dulu kita dijajah, diperbudak oleh orang-orang dari luar, saat ini kita diperbudak, dijajah, dikekang oleh orang-orang kita sendiri. Sebuah penelitian NGO dari Amerika menunjukkan bahwa statistik perbudakan, terutama perbudakan penjualan, human trafficking, kaum perempuan dan anak-anak, pada tahun 2020 itu sebesar 70.000 sampai 80.000 orang yang dijual. Kita bisa lihat betapa perbudakan itu masih terjadi. Dan tidak hanya itu, kita boleh bangga di satu sisi bahwa Indonesia adalah negara yang berkembang dengan kapitalisme.
Tapi di dalam kapitalisme sendiri, pabrik-pabrik yang besar, ada banyak pekerja-pekerja kita yang masih mengalami perbudakan. Mereka bekerja dengan aturan yang ketat. Mereka bekerja dengan seluruh tenaga, overtime, tetapi dengan gaji yang sedikit, yang kurang, minimal. Itulah yang kita temukan di Indonesia ini. Jadi kalau kita mau jujur, perbudakan yang dulu masih ada sampai saat ini. Hanya perbudakan itu masih muncul dalam cara, dalam bentuk yang berbeda. Itulah realitas perbudakan. Sehingga kalau kita mencoba untuk mendefinisikan apa itu perbudakan, maka perbudakan adalah sebuah situasi di mana orang-orang tidak punya pilihan, tidak punya alternatif, dan mereka hidup di bawah tekanan orang lain, sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa, karena mereka yang menekan punya kuasa, entah itu power atau juga dalam finansial. Itulah realitas perbudakan yang datang dari luar. Dalam keluarga sendiri, anak-anak kita juga barangkali mengalami perbudakan. Kenapa? Mereka tidak punya kebebasan. Mereka mengikuti orang tua. Apa yang menjadi kemauan, apa yang menjadi harapan orang-orang tua. Mereka tidak mempunyai pilihan bebas dalam hidup mereka. Itulah hal yang pertama, perbudakan dari luar. Mari kita masuk ke poin yang kedua, adalah perbudakan internal, perbudakan dari dalam. Kalau kita mau jujur, sesungguhnya kita hidup dalam perbudakan karena keinginan-keinginan kita. Zaman ini adalah zaman yang konsumerisme. Orang ingin punya lebih dan lebih lagi. Orang tidak pernah puas. Kita contohkan saja dalam aspek elektronik. Ketika Anda mempunyai cellphone, dan ketika ada cellphone yang baru, keluaran baru, produk yang baru, Anda ingin membeli. Seolah-olah ketika Anda tidak memiliki produk yang baru itu, Anda tidak punya identitas. Anda dicap macam-macam oleh yang lain. Di sini, Anda sendiri diperbudak karena keinginan Anda sendiri. Kedua, kita kadang-kala juga diperbudak karena ketergantungan kita. Kalau kita mau jujur, banyak anak muda kita berada dalam konteks perbudakan internal karena ketergantungan terhadap alkohol dan juga obat-obat terlarang. Ketika mereka masuk dalam dunia ini, mereka tidak bisa keluar. Kenapa? Setiap hari masa depan mereka senantiasa dihantui oleh ketergantungan ini. Jadi mereka tidak bebas. Dan yang ketiga, kita juga bisa menjadi budak karena ide pemikiran kita yang sempit, yang terfokus hanya pada diri kita sendiri. Kita tidak terbuka untuk menerima pandangan-pandangan yang lain. Jadi orientasi, idealisme kita, pandangan-pandangan kita seolah-olah menutup kita. Dan kadang-kadang idealisme politik kita itu menghancurkan lawan politik, menghancurkan mereka yang ada di bawah. Jadi idealitas pikiran-pikiran kita mempermudah kita dan bahkan memperbudak orang lain. Inilah beberapa aspek yang bisa kita lihat terkait dengan perbudakan yang ada di dalam diri kita. Kita diperbudak oleh pikiran kita diperbudak oleh perasaan emosi kita, dan kita juga diperbudak oleh ketergantungan kita, baik kepada orang lain, kepada barang, dan juga kepada diri kita sendiri. Mari kita masuk ke poin yang ketiga, mentalitas perbudakan.
Sesungguhnya kita semua ini adalah orang-orang bebas. Kita sudah merdeka, kita sudah bebas. Tetapi kadangkala sikap hidup kita, cara hidup kita itu masih menunjukkan mentalitas perbudakan. Misalnya, di India ada seorang petani yang diperbudak oleh seorang tuan tanah, dan dia bekerja sepanjang hidupnya untuk membayar melunas hutangnya sebagai seorang hamba. Tetapi ketika ia melunaskan hutangnya, dia dibebaskan. Tetapi ketika dia dibebaskan oleh tuan tanah, dia tidak berpikir tentang masa depannya. Dia susah untuk mencari pekerjaan yang lain, sehingga yang dia lakukan adalah dia kembali lagi untuk bekerja dengan sebuah pilihan bebas, tetapi pilihan untuk menjadi budak. Jadi sekali lagi ada mentalitas perbudakan ini yang ada di dalam diri. Yang kedua itu ketergantungan atau dependensi. Dalam diri kita, dalam hidup kita, kadangkala kita begitu tergantung kepada orang lain. Tidak ada kreativitas di dalam diri kita. Kita melakukan sesuatu hanya karena suruhan perintah dari orang lain. Ketika orang ini tidak ada, kita tidak tahu mau lakukan apa. Kenapa? Karena kita diperbudak oleh perintah orang ini. Dan ketika orang ini tidak ada, mentalitas itu masih ada di dalam diri kita. Dan yang terakhir, mentalitas perbudakan ini itu masih ada dalam diri kita ketika kita mengenangkan masa lalu kita. Sama seperti bangsa Israel ketika mereka berada di padang gurun, ketika mereka sudah bebas, mereka kelaparan, mereka katakan kepada Moses, kami ingin kembali dan mati di Mesir, karena di Mesir kami bisa makan roti. Kalau kita berjujur bangsa Indonesia, kita pernah hidup di bawah sebuah rezim. Dan kadangkala ketika kita mengalami penderitaan saat ini, kita bernostalgia ingin hidup di masa itu, karena di masa itu kita masih bisa makan, kita masih bisa ini dan itu. Tetapi sesungguhnya kalau kita menjujur, itulah mentalitas perbudakan yang masih merongrong hidup kita, masih sangat kuat di dalam diri kita. Inilah beberapa contoh di mana mentalitas perbudakan ini masih ada di dalam diri kita. Jadi boleh saya katakan dalam 3 hal ini. Pertama, kita dan masih banyak orang yang ada di luar sana itu mengalami perbudakan. Mereka belum dibebaskan. Kenapa? Mereka hidup di bawah perbudakan orang lain. Tapi yang kedua, kita sendiri juga memperbudak diri kita dan memperbudak orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena keinginan kita, karena idealisme kita, karena fokus pikiran kita. Dan yang terakhir, walaupun kita orang bebas, kita sudah merdeka 75 tahun, tapi kadang-kala hidup kita masih berada dikuasai oleh mentalitas perbudakan ini. Karena itu untuk refleksi kita pada bagian pertama ini, saya mengajak Anda, ambillah waktumu untuk berefleksi tentang realitas perbudakan ini. Perbudakan yang datang dari luar, yang mungkin Anda masih alami. Mungkin Anda adalah seorang pekerja di pabrik, mungkin Anda adalah seorang anak yang mengalami orang tua yang begitu otoriter, di mana Anda tidak punya pilihan, Anda hanya taat. Tapi Anda juga bisa refleksi pada bagian yang kedua. Barangkali Anda hidup dalam perbudakan yang datang dari diri sendiri karena keinginan-keinginanmu, karena ketergantungan-ketergantunganmu. Dan yang ketiga, Anda juga bisa merefleksikan, barangkali Anda masih menghidupi mentalitas perbudakan. Selamat berefleksi. Terima kasih karena Anda telah mengambil waktu untuk merefleksikan 3 pertanyaan penuntun. Marilah kita masuk ke sesi yang kedua. Saya beri judul Spiritualitas Pembebasan.
Mari kita lihat sedikit arti kata pembebasan sebelum kita masuk ke spiritualitas. Kalau kita berbicara tentang pembebasan, maka pembebasan atau kebebasan adalah situasi tingkat kehidupan seseorang di mana orang berada pada sebuah posisi ketika orang ini boleh menghidupi, mengekspresikan dirinya secara bebas tanpa tekanan dari luar. Tetapi dari buku yang saya baca dikatakan untuk mencapai pada sebuah kebebasan yang total, kebebasan yang sempurna, orang perlu melewati perjalanan spiritual. Jadi boleh saya katakan, kalau kita berbicara tentang pembebasan yang sesungguhnya adalah sebuah pembebasan spiritual. Dan yang kedua, kalau kita berbicara tentang spiritualitas, maka spiritualitas boleh kita kategorikan dalam dua bagian. Yang pertama adalah spiritualitas yang bersifat umum, yang ada dalam diri setiap orang. Artinya kemampuan yang ada di dalam diri kita ini untuk membebaskan diri dari tekanan-tekanan politik atau situasi yang ada di luar diri kita. Tetapi yang kedua adalah sebuah pembebasan dalam konteks eklesial. Jadi pada bagian yang kedua ini boleh saya katakan spiritualitas Kristiani. Artinya sebuah pembebasan mental, sebuah pembebasan jiwa yang terarah pada Yesus sendiri. Untuk itu bercermin pada Yesus yang adalah pembebas bagi kita semua yang percaya kepadanya. Kita akan mengambil model ini untuk membebaskan diri kita dan membebaskan orang-orang yang ada di sekitar kita yang belum bebas, yang masih ada dalam perbudakan. Mari kita masuk yang pertama. Kita lihat bagaimana Yesus hidup penuh dengan Roh Kudus. Kita tahu bahwa sejak Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan, malaikat menjanjikan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Jadi sesungguhnya dari kandungan Yesus penuh dengan Roh Kudus. Dan ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, Yesus sendiri dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan Allah sendiri mengatakan, inilah putraku, dengarkanlah dia. Dan ketika Yesus dicobai di padang gurun, dia juga dibawa oleh Roh untuk berpuasa dan berpantang, mempersiapkan dirinya untuk pewartaannya. Dan kita tahu dalam pewartaan, Yesus selalu dipenuhi dengan Roh Kudus. Ketika ia mengusir roh-roh jahat dalam diri Yesus, penuh dengan Roh Kudus. Singkatnya saya mau katakan, misi Yesus di dunia ini adalah misi yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Ia mampu membebaskan manusia, bukan karena kekuatan manusiawinya, tetapi karena kekuatan Roh Kudus yang ada di dalam dirinya. Itulah yang ada dalam diri Yesus. Mari kita lihat peranan Roh Kudus setelah Yesus. Kita tahu bahwa sebelum Yesus diangkat ke surga, ia menjanjikan Roh Kudus kepada para rasulnya. Dia mengatakan, ketika saya kembali ke rumah Bapa, saya akan mengirimkan Roh Kudus untuk menemani, Roh yang membantu. Janji Yesus ini dipenuhi pada pesta Pentakosta. Kita tahu bahwa ketika Yesus disalibkan dan ada kabar bahwa dia bangkit, orang-orang Yahudi mengejar kelompok ini, kelompok para rasul. Sehingga para rasul ini bersembunyi, menutup pintu-pintu kamar mereka dan berdoa di dalam bersama Bunda Perawan Maria. Tapi yang terjadi ketika Roh Kudus turun, nyala api itu turun ke atas mereka, ketakutan
ketakutan mereka itu dihilangkan. Dan Petrus membuka rumah dan keluar, dan dengan penuh keberanian Petrus dan rasul-rasul yang lain mengajarkan tentang Yesus yang bangkit kepada semua orang. Roh Kudus membakar para rasulnya. Dan kita juga tahu Santo Paulus dalam pewartaannya senantiasa dibimbing oleh Roh yang sama. Boleh saya katakan, gereja perdana kita setelah Yesus adalah gereja yang tumbuh karena didampingi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Dan karena kekuatan Roh Kudus inilah mereka mampu menghadapi berbagai siksaan fisik, penganiayaan dari luar. Tetapi karena iman mereka pada Yesus, mereka merasa dibebaskan. Mereka tidak takut akan penganiayaan dan penderitaan yang datang dari luar. Mari kita masuk ke poin yang ketiga. Kesadaran akan spiritual Roh Kudus yang ada di sekitar kita. Kalau toh kita mau menjalankan melaksanakan pembebasan, misi pembebasan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, maka kita diminta untuk selalu sadar dan menyatu dengan Roh Kudus. Kan itu poin yang ketiga, misi pembebasan yang akan kita lakukan itu pertama-tama perlu menyatukan diri kita dengan Roh Kudus. Dan dalam perjalanan spiritual ada 3 tahap di mana kita diundang untuk menyatukan diri kita dengan Roh Kudus. Tapi yang pertama adalah tahap purgatif. Pada tahap ini kita berusaha untuk membersihkan diri kita dari keterikatan-terikatan duniawi, dari dosa-dosa kita sebelumnya. Seperti tadi saya katakan pada bagian pertama, kadang-kala mentalitas perbudakan itu masih ada di dalam diri kita. Kita diperbudak oleh keinginan-keinginan kita, kita diperbudak oleh dosa-dosa kita. Karena yang perlu kita lakukan adalah mengambil jarak, membebaskan diri kita, memurnikan diri kita dari manusia lama kita. Inilah tahap purgatif. Dan dalam proses purgatif ini, tahap yang pertama ini, ketika kita memurnikan diri, maka hati kita, pikiran kita akan terarah pada Roh Kudus yang mengikat kita, yang ada di sekitar kita. Dan ketika hati kita dan pikiran kita mengarah pada hal-hal yang kudus, hal-hal yang ilahi, hal-hal yang roh, bukan jasmani, maka roh inilah yang akan menerangi hati kita, akan memenuhi hati kita. Di sanalah kita mengalami terang. Itulah sebabnya dikatakan tahap ini adalah tahap iluminatif, di mana kita dibantu untuk melihat dosa-dosa kita, meninggalkan dosa-dosa kita, tapi di sisi lain kita disatukan, diarahkan pada hal-hal yang ilahi, hal-hal yang kudus. Dan jika kita tetap bertahan pada ini, tahap yang kedua ini, maka kita akan mengalami kesatuan unitif dengan roh. Dan ketika kita bersatu dengan roh yang memberikan rasa damai, tentram, dan kedamaian dalam diri kita, kedamaian, ketentraman atau rasa percaya diri ini akan membakar kita untuk keluar dari diri kita, untuk membebaskan orang-orang yang ada di luar diri kita yang sedang menderita. Jadi kesatuan kita dengan roh, yang sesungguhnya misi Roh Kudus ini adalah membebaskan, kita dipimpin oleh roh karena kita sudah bersatu dengan roh yang sama ini. Dan dalam kesatuan ini kita dipimpin untuk membebaskan orang-orang yang ada di luar sana. Kenapa? Karena kita sudah membebaskan diri kita. Karena mentalitas kita, manusia lama kita telah disucikan, telah dimurnikan oleh roh yang sama. Inilah kesatuan kita, perjalanan spiritual kita untuk menyatukan diri kita dengan Roh Kudus. Dan jika kita sudah bersatu dengan Roh Kudus ini, kesatuan kita inilah yang akan menghantar kita pada misi pembebasan. Misi untuk membantu orang-orang yang saat ini sedang berada dalam perbudakan. Kalau kita lihat tadi, bahwa dalam perbudakan zaman ini adalah perbudakan yang terjadi karena kapitalisme.
maka kita punya keberanian untuk mengatakan tidak, untuk memurnikan para kapitalis, untuk memperhatikan para pekerjanya yang selama ini ditekan, yang selama ini dijajah. Kalau kita bersatu dengan Roh Kudus, maka kita juga punya keberanian untuk melawan human trafficking yang selama ini tersembunyi dilakukan oleh orang-orang. Hanya dengan kesatuan dengan Roh Kudus ini, Roh yang membebaskan, sama seperti yang kita alami, kita akan mampu membebaskan orang-orang yang ada dalam perbudakan. Menarik, karena dalam misi pembebasan ini, teolog pembebasan dari Amerika Latin membantu kita untuk memperhatikan 5 hal ini. Yang pertama adalah pilar kontemplatif. Seperti yang saya katakan tadi, misi pembebasan kita ini adalah misi Roh Kudus, Spirit yang membebaskan. Karena itu kontemplasi inilah yang akan membantu kita untuk bersatu. Karena kalau dengan kontemplasi, maka misi pembebasan yang kita lakukan adalah misi pembebasan Roh Kudus, bukan misi kita. Bukan diri kita yang kita tunjukkan, bukan kehebatan kita yang kita tunjukkan, bukan karya kita yang kita tonjolkan. Tetapi dalam kontemplasi ini, Allah, Roh Kudus, Yesus sendiri masuk dan hidup dalam diri kita, sehingga Dia sendiri yang berkarya di dalam diri kita. Dan yang kedua, dalam misi pembebasan, kita diingatkan supaya selalu mengarahkan hati dan perhatian bantuan kita pada mereka yang menderita, mereka yang miskin, mereka yang selama ini, seperti yang saya katakan tadi, para pekerja, para korban-korban yang menjadi human trafficking, yang bekerja, mereka-mereka yang kecil inilah yang seharusnya menjadi sasaran utama dalam ministry kita. Dan yang ketiga, kita juga diajak untuk memperhatikan bukan hanya orang-orang kita saja, tetapi relasi yang lebih dalam, fraternity dengan orang-orang yang ada di sini. Misi pembebasan Roh Kudus bukan semua misi Kristiani hanya untuk orang Kristen yang diperbudak, tetapi juga misi untuk membawa semua orang mengalami fraternitas dalam Tuhan, dalam Roh. Karena itu, pilar yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah semangat untuk membangun persaudaraan dengan siapa saja, bahkan dengan Allah. Dan yang keempat, kita diingatkan bahwa dalam misi pembebasan, salib akan selalu ada, penderitaan akan selalu ada. Sehingga para teolog pembebasan dari Amerika Latin mengingatkan kita bahwa dalam menjalankan misi pembebasan ini, kita perlu mengintegrasikan salib-salib kita. Karena dengan membawa salib-salib kita, maka kita mudah untuk masuk dalam penderitaan-penderitaan orang. Ketika kita melepaskan salib-salib kita, kita akan berlaku sebagai seorang penyelamat, seperti seorang yang hero, yang mampu melakukan hal yang hebat untuk orang. Tetapi ketika kita membawa salib-salib kita, maka kita juga akan melakukan hal ini dari dalam hati kita, karena kita merasakan hal yang sama. Dan yang terakhir, Ekaristi menjadi pusat. Kenapa Ekaristi menjadi pusat? Ada dua. Yang pertama, karena misi pembebasan yang kita lakukan dalam Ekaristi, kita menyatakan rasa syukur kita ini. Karena kita boleh dipakai oleh Roh untuk melakukan misi pembebasan ini. Untuk menyelamatkan mereka yang berada dalam perbudakan. Kita menyatakan rasa syukur bahwa dalam kelemahan, dalam kekurangan kita, Tuhan masih memakai kita. Tapi yang kedua, kita juga menimba kekuatan dari sini untuk melanjutkan karya pembebasan ini. Karena seperti tadi yang saya katakan, bahwa dalam hidup ini, dalam zaman kita ini, perbudakan itu masih ada dalam form yang berbeda. Dan di sini, Ekaristi akan menjadi kekuatan bagi kita. Karena kita bukan bekerja sendiri, tapi kita bekerja bersama Yesus yang membaptis kita, yang memanggil kita menjadi muridnya melalui pembaptisan. Dan dalam pembaptisan yang sama, kita diutus untuk melaksanakan misi perutusan pembebasan ini. Karena itu, saudara-saudara sekalian,
marilah pada bagian akhir ini saya mengajak saudara-saudari untuk mengadakan meditasi. Silakan pertama, ambillah pengalaman perbudakanmu. Entah itu perbudakan dari orang lain, atau perbudakan karena keinginanmu sendiri, atau mentalitas perbudak. Bawalah ini dalam meditasimu, dan biarkan Tuhan memurnikan, membersihkan diri, melepaskan dirimu dari perbudakan ini. Dan yang kedua, Anda bisa juga menggunakan teks dari Yohanes 14 ayat 22-32, di mana Yesus menjanjikan Roh Kudus. Ketika Anda membersihkan diri, bukalah dirimu, dan biarlah janji Roh Kudus itu datang memenuhi dirimu, sehingga Anda boleh melanjutkan misi pembebasan Roh Kudus itu. Anda juga bisa mengambil dari Galatia bab 5 ayat 13-26, hidup dalam Roh Kudus. Saya yakin bahwa dengan melakukan meditasi-meditasi ini atau teks-teks lain yang Anda bisa lakukan dalam meditasi, dalam kontemplasi Anda, maka Anda akan membiarkan roh yang sama menguasai dirimu, sehingga Anda boleh bebas, dan Anda juga boleh dengan spiritualitas yang sama, dipenuhi dengan Roh Kudus yang sama, Anda boleh membebaskan orang-orang yang ada di sekitar dirimu yang saat ini masih dalam perbudakan. Selamat berekoleksi, Tuhan memberkati.